Kekeringan hebat tahun 2025 menguak rahasia paling buruk yang terpendam di dasar Danau Toba. Ketika mobil Mercedes-Benz S-Class W140 yang telah hilang selama 25 tahun itu, bagaikan sebuah peti mati besi berwarna hitam, ditarik paksa ke permukaan oleh kabel baja, keluarga yang menunggu di tepi danau sudah menangis histeris. Semua orang mengira ini adalah balasan setimpal bagi pria tak bertanggung jawab yang dulu kabur membawa uang perusahaan bersama selingkuhannya, lalu menenggelamkan diri ke danau. Namun, ketika polisi menggunakan gunting hidrolik untuk membuka paksa bagasi yang sudah berkarat dan penyok itu, para wisatawan yang semula menunggu untuk menertawakan drama itu seketika terdiam, syok. Kisah lama menyimpan misteri. Belajar dari masa lalu untuk memahami negeri sendiri. Selamat datang di kisah masa lalu. Silakan tekan tombol subscribe, ceritanya akan segera dimulai. Tahun 2025, Tuhan sepertinya sedang tidak bersahabat. Indonesia dilanda kekeringan yang parah. Permukaan air Danau Toba surut begitu drastis hingga membuat penduduk setempat ketakutan. Lapisan lumpur yang biasanya tersembunyi jauh di dasar danau, kini terpanggang oleh matahari yang ganas hingga retak-retak. Tampak seperti lempengan dodol Garut yang sudah mengering. Jika diinjak, akan terdengar bunyi krak yang rapuh. Udara tak lagi terasa segar seperti biasanya. Yang tersisa hanyalah bau pekat dari endapan eceng gondok yang membusuk selama bertahun-tahun, bercampur dengan bau amis bangkai ikan dan udang. Aromanya begitu menyengat hingga membuat semua orang mengernyitkan dahi. Beberapa wisatawan yang bernyali besar berpikir, mumpung air surut, mereka akan berjalan ke tengah danau. Siapa tahu bisa menemukan ponsel atau cincin emas yang pernah jatuh. Seorang pemuda yang mengenakan sepatu bot, berjalan tertatih-tatih di atas lumpur yang lembek itu. Tiba-tiba, ujung sepatunya menendang sesuatu yang sangat keras, hingga jari-jari kakinya terasa kesemutan. Awalnya ia mengira itu hanya sebongkah batu besar. Ia pun berjongkok, menggunakan tangannya untuk menyingkirkan lapisan lumpur hitam yang tebal dan lengket. Kukunya penuh dengan kotoran, tapi ia tak peduli. Seiring lumpur yang sedikit demi sedikit tersingkir, sinar matahari menimpa permukaan logam yang berkarat, dan secara tak terduga memantulkan kilau hitam yang solid. Garis-garisnya yang tegas, plat besinya yang luar biasa tebal. Seorang bapak tua di sebelahnya mendekat untuk melihat. Matanya melotot selebar lonceng sapi, dan dengan suara gemetar ia berteriak, "Ya Tuhan! Ini bukan mobil biasa. Ini Mercy S-Class, si Gambot. Mobilnya para juragan di tahun 90-an. Teriakan itu sontak membuat dasar danau yang tadinya sunyi menjadi riuh. Perlu diketahui, di era ketika uang menjadi segalanya di Indonesia, orang yang mampu membeli mobil dengan kode W140 ini pastilah orang yang sangat kaya atau pejabat tinggi. Orang-orang di tepi danau semakin banyak berkumpul. Mereka saling menunjuk, tatapan mereka dipenuhi rasa penasaran sekaligus sedikit ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Kabel baja dari mobil derek berderit kencang di kejauhan, seolah sedang adu tarik tambang dengan arwah penunggu danau. Berusaha keras menarik monster yang telah tertidur selama 25 tahun ini kembali dari neraka ke dunia manusia. Rangkaian nomor plat mobil itu, B1999SI, bagaikan sebuah kode kematian yang telah lama ditandai oleh malaikat maut. Melalui suara kresek radio komunikasi, nomor itu diteruskan ke pusat komando Polres Simalungun, lalu merambat melalui kabel tua Telkom, yang entah sudah berapa lama tertanam di bawah tanah, hingga akhirnya sampai di sebuah rumah tua di salah satu gang di kota Medan. Ini adalah sebuah rumah khas Indonesia zaman dulu. Dinding luarnya yang bercat plester sudah kusam dan ditutupi lapisan jelaga hitam keabu-abuan, seperti noda-noda penuaan di wajah orang tua yang tak bisa dihilangkan. Pukul 5:30 sore, waktu bagi setiap keluarga untuk menyiapkan makan malam. Siti Aminah, 65 tahun, dengan celemek motif bunga yang warnanya sudah pudar melilit di pinggangnya, sedang berdiri di dapur sempit yang dindingnya dilapisi keramik-keramik kusam. Spatula di tangannya beradu dengan wajan besi, menimbulkan suara kletak-kletok. Bawang merah dan bawang putih yang sedang ditumis mengeluarkan minyak dan aroma yang mendesis. Bau harum yang menusuk hidung namun akrab itu, bercampur dengan suara menderu dari mesin penghisap asap,
telah menjadi latar suara kehidupannya yang tak pernah berubah selama 25 tahun. Tangan Siti Aminah sangat kasar. Buku-buku jarinya bengkak. Itu adalah jejak dari pekerjaan mencuci piring di warung makan dan menjadi buruh borongan di rumah selama bertahun-tahun. Siapa yang bisa menyangka, 25 tahun yang lalu, tangan ini adalah tangan seorang istri pengusaha yang mengenakan gelang emas dan tak pernah tersentuh pekerjaan kasar. Dengan cekatan, ia memasukkan potongan ayam ke dalam wajan, menuangkan kecap manis, dan kepulan asap pun membumbung tinggi. Tepat pada saat itu, telepon tua model putar berwarna merah di ruang tamu, yang hampir menjadi pajangan, tiba-tiba berdering nyaring. Kring, kring, suara itu menggema di dalam rumah yang senyap, terdengar sangat janggal. Bagaikan sebuah jarum yang tiba-tiba menusuk saraf Siti Aminah yang sudah lama mati rasa. Gerakan tangannya terhenti, spatula menggantung di udara. Itu adalah sebuah penolakan naluriah. Di rumah ini, telepon berdering biasanya bukan pertanda baik. Dulu, dering telepon berarti makian dan ancaman dari para rentenir. Kemudian, dering telepon berarti keluhan dari guru sekolah putrinya, mengatakan bahwa Dewi berkelahi lagi dengan temannya. Setelah itu, telepon jarang berdering. Dunia seolah telah melupakan keberadaan ibu dan anak yang sebatang kara ini. Ia mematikan api kompor, mengelap tangannya asal-asalan di celemek, lalu berjalan perlahan keluar dari dapur. Ruang tamu temaram, sebuah lampu kecil di atas lemari pajangan, memancarkan cahaya redup, menyinari foto-foto keluarga yang sudah menguning, dan juga menyinari sebuah ruang kosong di sebelahnya. Di sana seharusnya terpajang foto suaminya, Bambang Siregar. Tapi sejak suaminya kabur, dalam kemarahannya, ia menyimpan semua foto yang berhubungan dengan pria itu ke dalam gudang. Ia membenci pria itu, sampai-sampai ia tak sudi lagi melihat wajahnya. Siti Aminah mengangkat gagang telepon, suaranya kering dan serak. "Halo, dengan siapa?" Di seberang telepon, terdengar suara seorang polisi muda yang sedikit ragu. "Selamat sore. Apa benar ini dengan Ibu Siti Aminah?" "Kami dari Polres Simalungun." 3 kata Polres Simalungun membuat jantung Siti Aminah menciut seketika. Itu adalah refleks yang terpatri dalam tulangnya. 25 tahun yang lalu ia juga pernah menerima telepon serupa. Saat itu, para penagih utang melapor ke polisi, mengatakan Bambang Siregar mengeluarkan cek kosong dan diduga melakukan penipuan. Napasnya mulai memburu, jari-jarinya yang memegang gagang telepon memutih. Mungkinkah utang si bedebah itu di luar sana belum lunas? Atau dia membuat masalah di Malaysia dan menyeret istri dan anaknya di Indonesia? Ada apa ya? Nadanya menjadi ketus, seperti landak yang siap bertarung. "Begini, Bu Siti." Suara di seberang terdengar sangat hati-hati, seolah sedang memilih kata. "Karena permukaan air Danau Toba surut drastis akhir-akhir ini, kami menemukan sebuah mobil yang tenggelam di dasar danau. Berdasarkan pengecekan plat nomor, pemiliknya adalah Bapak Bambang Siregar. Kami menemukan beberapa sisa jasad di dalam mobil, dan kami perlu meminta Ibu." Kata-kata selanjutnya tak lagi terdengar oleh Siti Aminah. Kepalanya berdengung keras, seolah ada sesuatu yang meledak. Danau Toba. Mobil tenggelam. Jasad. Waktu pada saat itu seolah menjadi kental dan melambat. Ia menatap jam dinding di ruang tamu yang sudah lama mati, menatap sisa cahaya senja yang masuk melalui jendela, dan merasa udara di sekitarnya seperti tersedot habis. Selama 25 tahun ini, ia telah membayangkan ribuan kemungkinan nasib Bambang Siregar. Ia membayangkan suaminya itu menggunakan uang pinjaman terakhir mereka untuk bersenang-senang dengan wanita muda di Batam. Ia membayangkan suaminya kalah judi hingga tak punya apa-apa dan menjadi gelandangan. Ia bahkan dengan kejam membayangkan suaminya mungkin sudah mati di selokan busuk entah di mana. Tapi ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya ada di Danau Toba, di dasar air yang jaraknya tak sampai 3 jam perjalanan dari rumah, terendam selama 25 tahun. Jika dia tidak kabur, lalu 25 tahun ini apa artinya? Ia mati-matian membayar utang, dicemooh orang sebagai istri seorang penipu yang kabur membawa uang. Putrinya dibuli di sekolah dan tak bisa mengangkat kepala.
Jika semua tuduhan itu ternyata ditimpakan pada orang yang sudah mati, lalu kebencian yang ia pelihara selama separuh hidupnya ini harus dilampiaskan kemana? Ibu, apakah Anda masih di sana? Suara polisi itu menariknya kembali ke dunia nyata. Saya tahu. Ia mendengar suaranya sendiri, begitu tenang hingga menakutkan. Saya akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, ia tidak menangis, kakinya pun tidak lemas. Ia hanya berjalan kembali ke dapur dengan tatapan kosong, melihat masakan semur ayam yang belum selesai di wajan. Kuahnya sudah mengering dan gosong di dasar wajan. Dengan gerakan mekanis, ia membuang masakan itu ke tempat sampah, lalu mulai mencuci wajan. Srek, srek, srek. Suara sabut baja yang menggesek wajan besi terdengar begitu tajam dan memekakan telinga. Ia menggosok semakin keras, hingga tanpa peringatan, air matanya jatuh ke wastafel yang penuh busa. Saat itu, terdengar suara kunci diputar di pintu depan. Putrinya yang berusia 30 tahun, Dewi Siregar, pulang. Dewi mengenakan setelan kerja yang rapi. Di tangannya menenteng nasi kotak dari minimarket. Wajahnya menunjukkan kelelahan khas seorang wanita karir di perusahaan besar. Begitu masuk, ia mencium bau gosong. Sambil mengerutkan dahi, ia berseru, "Ibu, ngapain sih? Masak gitu aja sampai gosong?" Siti Aminah membelakangi putrinya. Tangannya tidak berhenti bergerak, tapi suaranya bergetar. "Dewi, siapkan mobil." "Siapkan mobil? Kemana?" "Besok aku harus rapat pagi-pagi," kata Dewi tidak sabar sambil melepas sepatu hak tingginya. "Ke Danau Toba." Siti Aminah berbalik, wajahnya basah oleh air mata, namun tatapannya kosong menakutkan. "Polisi menemukan mobil ayahmu. Dia dan mobilnya ada di dasar danau." Nasi kotak di tangan Dewi jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Rendang dagingnya menggelinding keluar, kotor terkena debu. Ayahnya yang ia benci selama 25 tahun. Pria yang membuatnya diejek sepanjang masa pertumbuhannya. Pria brengsek yang membuatnya tidak pernah bisa percaya pada laki-laki hingga sekarang. Ternyata sudah mati. Dan selama ini ada di dalam air. Perasaan yang sangat absurd menyelimuti ibu dan anak itu. Tidak ada raungan histeris. Yang ada hanyalah keheningan yang menyesakan. Setengah jam kemudian, mobil Toyota Kijang tua yang sudah mereka pakai selama 10 tahun melaju di jalan tol menuju tebing tinggi. Langit di luar jendela sudah gelap total. Cahaya lampu jalan yang kekuningan silih berganti menyapu kabin mobil, menerangi wajah tegang ibu dan anak itu. Jari-jari Dewi yang memegang setir memutih. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam. Suasana di dalam mobil begitu menekan. Hanya suara penyiar radio yang tak henti-hentinya membahas tentang kekeringan yang terdengar begitu ironis. Siti Aminah duduk di kursi penumpang depan. Matanya menatap lurus ke jalanan yang gelap. Jalan ini, 25 tahun yang lalu ia juga pernah melewatinya. Pikirannya tanpa sadar ditarik kembali ke tahun 1999, ke musim yang penuh gejolak dan keputusasaan itu. Tahun itu, Indonesia dihantam krisis moneter. Pabrik plastik milik Bambang Siregar yang semula maju pesat, tiba-tiba hancur karena ia menjadi penjamin utang temannya. Ditambah lagi ditipu oleh pemasok bahan baku. Dalam sekejap, arus kas perusahaannya macet total. Ia ingat malam itu, malam yang diwarnai hujan badai. Pintu gerbang rumah mereka disiram cat merah oleh para rentenir. Cat merah itu mengalir turun dari gerbang besi, seperti bekas darah yang mengerikan. Di dinding tertulis semprotan cat, "Bayar utang atau mati sekeluarga." Dewi, yang saat itu baru berusia 5 tahun, ketakutan bersembunyi di dalam lemari, bahkan tak berani menangis. Malam itu, Bambang Siregar pulang. Ia mengendarai Mercedes W140-nya yang menjadi simbol harga dirinya yang terakhir. Seluruh tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat pasi. Ia duduk di ruang tamu dan menghabiskan sebungkus rokok kretek. Di tengah kepulan asap, tatapan matanya menunjukkan keputusasaan dan ketakutan yang belum pernah Siti Aminah lihat sebelumnya. "Siti." Itu adalah kalimat terakhir yang diucapkannya. "Aku pergi cari pinjaman. Kalau uang ini dapat, keluarga kita akan selamat. Percayalah padaku, apapun yang terjadi, jaga Dewi baik-baik."
Lalu ia pergi, membawa sisa perhiasan berharga di rumah, dan mobil itu. Keesokan harinya, para penagih utang datang, membawa surat utang yang ditandatangani Bambang. Siti Aminah menangis dan berkata suaminya pergi mencari pinjaman. Tapi 1 hari, 2 hari, 1 bulan berlalu, Bambang Siregar seolah lenyap di telan bumi. Kemudian, gosip mulai menyebar. Ada yang bilang melihatnya di Bandara Polonia. Ada yang bilang ia sudah lama membawa lari uang kas pabrik bersama akuntan perusahaannya ke Malaysia. Para penagih utang tidak percaya ia mati. Mereka hanya percaya ia kabur membawa uang. Maka, semua amarah dilampiaskan pada Siti Aminah. Ia diteriaki dasar istri maling, di depan umum. Kaca jendela rumahnya dipecahkan berkali-kali. Untuk membayar utang dan membesarkan putrinya, ia menjual tanah pabrik, menjual rumah besar mereka di pusat kota, dan pindah ke rumah tua yang sederhana ini. Siang hari ia mencuci piring di warung makan, malam hari mengerjakan pekerjaan borongan. Ia menggigit bibirnya dan bertahan. Selama 25 tahun ini, yang membuatnya bertahan hidup, selain putrinya, adalah kebencian. Ia benci pada Bambang yang tidak bertanggung jawab, benci pada kepengecutannya, benci karena ia meninggalkan semua masalah pada istri dan anaknya sementara ia sendiri hidup enak. Berkali-kali ia bermimpi Bambang pulang. Ia mengejarnya dengan golok, bertanya mengapa ia melakukan itu semua. Tapi sekarang, polisi memberitahunya. Dia tidak kabur. Dia ada di dasar danau. Bu. Dewi tiba-tiba angkat bicara, memecah keheningan di mobil. Suaranya dingin seperti es. Kalau dia bunuh diri, asuransinya cair. Enggak? Kalimat itu seperti tamparan keras yang membuat wajah Siti Aminah panas. Ia menoleh menatap putrinya. Gadis kecil yang dulu suka memeluk kaki ayahnya dan bermanja-manja itu, kini telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang praktis dan dingin. Penderitaan hidup telah mengikis habis kehangatan di hati Dewi. Baginya, ayah hanyalah sebuah nama, sebuah sumber dari semua kesialan dalam hidupnya. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Gumam Siti Aminah, tapi suaranya sangat lemah. Karena di dalam hatinya, ia juga punya pertanyaan yang sama. Bahkan, ada pikiran yang lebih kelam. Bagaimana jika dia mati bersama selingkuhannya? Bagaimana jika karena mabuk? Bagaimana jika di dalam mobil itu benar-benar ada uang perusahaan yang ia bawa lari? Kenapa tidak bisa? Dewi menatap lurus ke depan, seulah senyum sinis tersungging di bibirnya. Kalau bunuh diri, masa klaim asuransinya sudah lewat. Kalau kecelakaan, setelah 25 tahun, apa yang bisa diselidiki? Bu, kita ke sana cuma untuk identifikasi jenazah. Bakar tumpukan tulang itu, tebar abunya sembarangan. Jangan harap aku akan meneteskan air mata. Dia tidak pantas. Siti Aminah membuka mulutnya hendak membantah, tapi ia sadar tak ada kata yang bisa diucapkan. Ya, dia tidak pantas. Seorang ayah yang absen selama 25 tahun. Apa haknya menuntut air mata putrinya? Mobil memasuki kawasan perbukitan menuju Parapat. Jalanan menjadi berkelok-kelok. Bayangan pepohonan di luar jendela seperti hantu yang menakutkan, menerjang ke arah mereka. Tiba-tiba Siti Aminah merasakan jantungnya berdebar kencang, perutnya mual. Semakin dekat dengan Danau Toba, pria yang pernah begitu berjaya, pengusaha Bambang Siregar yang pernah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik untuk istri dan anaknya, kini menanti mereka dalam wujud tumpukan tulang putih. Ini bukan reuni setelah lama berpisah. Ini adalah pengadilan yang tertunda selama 25 tahun. Mengadili dosanya, dan juga mengadili apakah kebenciannya selama 25 tahun ini hanyalah sebuah lelucon besar. Di depan ada penutupan jalan, Dewi menginjak rem. Di depan, tampak lampu sirene polisi berwarna merah dan biru berkedip-kedip. Di sanalah lokasi kejadian. Siti Aminah menatap melalui kaca depan. Beberapa lampu sorot yang sangat kuat menerangi tepi danau hingga terang benderang seperti siang hari. Meskipun tidak bisa melihat detailnya, sebuah mobil derek raksasa dengan lengannya yang menjulang ke langit sedang menggantung sebuah benda hitam besar di udara. Bentuknya, siluetnya, bahkan jika sudah menjadi abu, ia akan mengenalinya. Itulah mobil Mercedes itu.
Mobil yang dulu dipakai Bambang untuk mengajaknya jalan-jalan, sambil berkata, "Siti, mobil ini stabil sekali. Nanti kalau kita sudah tua, kita pakai mobil ini keliling Sumatera." Saat ini, mobil itu seperti monster hitam raksasa yang merangkak kembali dari neraka. Seluruh badannya dipenuhi eceng gondok dan lumpur yang membusuk. Air hitam menetes tiada henti, menebarkan bau kematian. Mobil belum berhenti total. Tangan Siti Aminah sudah memegang gagang pintu. Ia ingin lari, ingin putar balik dan pergi. Tapi tubuhnya tidak mau menurut. Keinginan untuk mengetahui kebenaran sekaligus ketakutan untuk mengetahuinya. Seperti dua tangan tak kasat mata yang merobek-robek jiwanya. "Turun, Bu." Dewi mematikan mesin. Suaranya dingin. Tapi Siti Aminah bisa melihat dengan jelas tangan putrinya yang memegang kunci bergetar hebat. Ibu dan anak ini akhirnya berdiri di hadapan misteri raksasa ini. Dan di bawah lapisan lumpur dan lempengan baja itu, apa yang tersembunyi? Apakah kebusukan sifat manusia? Ataukah permainan takdir? Hanya dengan membuka paksa pintu itu, jawabannya akan terungkap. Mercedes-Benz S-Class WN140 itu akhirnya benar-benar terangkat dari air dan diletakkan di atas sebidang tanah lumpur kering yang cukup rata di tepi danau. Cahaya lampu di lokasi terlalu terang. Begitu terang hingga terasa kejam. Beberapa lampu sorot halogen berkekuatan tinggi dipasang di sekelilingnya, menyinari mobil yang telah tertidur selama 25 tahun ini hingga tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Ia bukan lagi mobil mewah berwarna hitam mengkilap yang menjadi simbol status seorang direktur. Saat ini, ia lebih mirip seekor monster zombie yang baru saja merangkak keluar dari rawa. Bodinya yang dulu aerodinamis dan gagah, kini terbungkus lapisan tebal lumpur mati berwarna abu-abu kehijauan. Di atap dan kap mesinnya, tergantung eceng gondok kering yang kusut seperti rambut. Di sekujur bodinya terdapat lubang-lubang karena korosi, dan air hitam keruh terus menetes dari celah-celah pintu. Baunya sungguh menyengat. Bau pembusukan yang terkurung selama seperempat abad, bercampur dengan aroma belerang khas dasar Danau Toba, bau amis bangkai ikan dan udang, serta bau aneh seperti logam berjamur yang sulit dijelaskan. Meskipun berdiri di luar garis polisi sejauh 20 meter, bau itu seperti tangan tak kasat mata yang memaksa masuk ke dalam hidung, membuat kerumunan penonton serempak menutup mulut dan hidung mereka. "Idih, baunya busuk sekali. Pasti ada orang di dalamnya." "Ya iyalah, kalau nggak ada orang kan sudah dari dulu diangkat. Ngapain nunggu sekarang?" "Menurutku sih, itu pasti si bos bawa selingkuhannya. Mabuk, terus nyemplung. Dulu kan banyak kejadian kayak gitu. Di luar garis polisi, penuh sesak oleh wisatawan yang penasaran dan para vlogger yang datang untuk meliput. Mereka mengangkat ponsel, mengarahkan kamera ke mobil rongsok itu, sambil berkomentar tanpa henti, seolah tragedi di depan mata mereka hanyalah konten untuk menaikkan jumlah viewers. Siti Aminah, dipapah oleh putrinya, berjalan selangkah demi selangkah menuju mobil itu. Kakinya terasa berat seperti diikat timah. Setiap langkahnya, suara sepatunya yang menginjak lumpur basah terdengar seperti menginjak-injak hatinya sendiri. Mendengar gunjingan di sekitarnya, Siti Aminah menundukkan kepala serendah mungkin. Selama 25 tahun ini, ia sudah pernah mendengar kata-kata yang lebih menyakitkan dari ini. "Istri maling, pakai uang suami buat piara berondong." Perempuan ini pasti tahu. Kata-kata itu seperti pisau, mengirisnya berkali-kali. Lukanya mengering, lalu dikoyak lagi, tak pernah sembuh. Ia tak tahan, lalu mengangkat kepala, menatap kerumunan yang tampak bersemangat itu. Perasaan duka yang mendalam menyelimuti hatinya. "Hei, teman-teman, tahukah kalian apa hal paling beracun di dunia ini? Bukan bisa ular, bukan pula arsenik, tapi mulut manusia. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jika Anda juga merasa iba pada ibu yang telah menanggung fitnah selama 25 tahun ini, mohon bantu tekan tombol like untuk memberinya sedikit kekuatan." "Bu, jangan dengarkan mereka." Tangan Dewi menggenggamnya erat. Suaranya memang dingin, tapi telapak tangannya basah oleh keringat. Dewi melotot ke arah beberapa ibu-ibu yang paling kencang bergosip. Tatapannya setajam serigala, membuat mereka ketakutan dan langsung diam. Sesampainya di samping mobil, bau busuk itu semakin pekat,
membuat perut Siti Aminah mual hingga nyaris muntah. Seorang kapten polisi dari tim reserse berjalan mendekat. Ekspresinya serius. Meskipun memakai masker, kerutan di dahinya terlihat jelas. "Ibu Siti, Mbak Dewi, kami akan membuka paksa pintunya. Mohon siapkan mental." Siti Aminah mengangguk, tapi tak berani bicara. Takut jika ia membuka mulut, giginya akan bergemeletuk. Anggota tim pemadam kebakaran datang membawa gunting hidrolik berwarna oranye, yang biasa disebut Jaws of Life. Mobil mewah pada masanya ini, ketebalan plat bajanya bukan main-main. Meskipun terendam selama 25 tahun, rangkanya masih kokoh. NGUUUNEK. Suara motor hidrolik mulai terdengar, memecah kesunyian di tepi danau. Rahang logam raksasa itu menggigit celah pintu pengemudi yang sudah penyok. Saat operator menekan tombol, logam mulai mengeluarkan suara berderit yang membuat ngilu. Itu adalah jeritan baja yang dipaksa robek, membuat bulu kuduk merinding. BRAK. Sebuah suara ledakan keras. Kunci pintu yang berkarat akhirnya patah. Pintu terbuka paksa separuh. BURRR. Bersamaan dengan terbukanya pintu, air hitam pekat yang tergenang di dalam kabin, bercampur lumpur, tumpah ruah ke tanah. Bau busuk itu meledak seketika. Bahkan beberapa petugas pemadam yang masih muda pun tak tahan dan berpaling untuk muntah. Suasana mendadak hening yang mencekam. Semua kamera ponsel, semua pasang mata, terfokus pada kursi pengemudi yang gelap gulita itu. Siti Aminah menyipitkan mata, menahan air mata dan rasa takut, memaksa dirinya untuk melihat. Dengan bantuan cahaya lampu sorot yang kuat, ia melihat sesosok kerangka duduk di kursi pengemudi. Karena sabuk pengaman masih terpasang erat, kerangka itu tidak berantakan, masih dalam posisi duduk. Setelan jasnya sudah lama hancur, hanya menyisakan beberapa sobekan kain hitam yang menggantung di tulang rusuknya. Dagingnya sudah lama lenyap, hanya tulang belulang pucat yang memancarkan kilau keabu-abuan di bawah cahaya lampu. Tapi ada dua hal yang tidak bisa dihapus oleh waktu. 1. Jam tangan yang melingkar di pergelangan tulang tangannya. Sebuah Rolex Day-Date berwarna emas. Itu adalah hadiah yang dibeli Siti Aminah dengan mengorbankan tabungannya saat Bambang Siregar berulang tahun ke-40. Jam tangan emas itu masih berkilau menyilaukan di bawah cahaya lampu, menciptakan kontras yang sangat ironis dengan lumpur dan tulang belulang di sekitarnya. Emas tidak akan berkarat, sama seperti beberapa kebenaran kejam. Sedalam apapun terkubur, suatu saat akan bersinar dan menyilaukan mata. Detail lainnya membuat para polisi senior yang hadir bergidik. Kedua tangan kerangka itu, atau lebih tepatnya tulang-tulang jarinya, tidak terkulai di samping tubuh, juga tidak menutupi kepala. Kedua tangannya mencengkeram setir dengan sangat erat, begitu eratnya hingga tulang-tulang jarinya tersangkut di dalam kulit setir yang sudah membusuk, membentuk postur yang sangat tegang dan meliuk. Ini tidak seperti orang mabuk, bisik kapten polisi itu. Pengalamannya mengatakan, jika seseorang mabuk dan mobilnya masuk ke air, tubuhnya biasanya akan lemas, atau tangannya akan panik mencoba membuka pintu untuk kabur. Tapi posisi ini, lebih mirip seperti orang yang dalam keadaan sadar, berusaha mengendalikan mobil, atau melawan suatu benturan dahsyat dengan sisa tenaga terakhirnya. "Ayah." Dewi menatap kerangka itu, wajahnya yang semula dingin akhirnya retak. Ia ingin memanggil, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Inikah pria yang ia benci setengah mati? Tumpukan tulang inikah sumber dari semua mimpi buruk masa kecilnya? Siti Aminah tak sanggup lagi menahan diri. Kakinya lemas, dan ia terduduk di atas lumpur. "Bambang, kenapa? Kenapa kamu jadi kurus begini?" Ratapan yang tidak pada tempatnya namun begitu tulus itu, seketika menghancurkan ketegangan di lokasi. Ia ingin berlari mendekat untuk menyentuh jam tangan itu, tapi dihalangi oleh polisi. "Ibu, jangan merusak tempat kejadian perkara." Saat itu, dari kerumunan terdengar lagi suara-suara sumbang. "Loh, cuma satu kerangka? Nggak ada mayat selingkuhannya. Terus uangnya mana? Katanya dia bawa lari uang perusahaan puluhan juta. Pasti ada brankas di mobilnya." Iya juga. Cepat lihat bagasinya. Uangnya pasti disembunyikan di bagasi." Kata-kata itu, seperti jarum,
menusuk telinga Dewi. Ia tiba-tiba berbalik, matanya merah padam, berteriak histeris ke arah kerumunan di luar garis polisi, "Diam! Kalian semua diam! Di sini tidak ada uang! Tidak ada!" Teriakannya menggema di tepi danau yang sepi, penuh isak tangis dan semua kepedihan yang terpendam selama 25 tahun. Tapi tidak ada yang benar-benar diam. Mereka malah berbisik-bisik. Lihat anak perempuannya. Panik begitu. Pasti merasa bersalah. Jangan-jangan uangnya sudah dipindahkan. Kapten polisi itu menghela napas, lalu menoleh dan memberi isyarat kepada tim forensik, kursi pengemudi. Sementara dikesampingkan kemungkinan pembunuhan. Tapi tidak terlihat juga tanda-tanda bunuh diri. Sekarang, buka bagasi. Siti Aminah yang duduk di lumpur, mendengar kalimat itu, jantungnya serasa diremas kuat. Bagasi. Itulah vonis terakhir. Jika di dalamnya benar-benar ada tumpukan uang, maka Bambang Siregar memang pantas mati, dan penderitaannya selama 25 tahun ini hanyalah sebuah lelucon. Jika di dalamnya ada mayat perempuan lain, maka kesetiaannya selama 25 tahun ini adalah sebuah ironi terbesar. Buka saja. Suara Siti Aminah serak, seolah dipaksa keluar dari rongga dadanya. Biar saya tahu yang sebenarnya. Petugas pemadam sekali lagi mengangkat gunting hidrolik, mengarahkannya pada kunci bagasi yang sudah penyok parah. Kali ini, suara robekan logam terdengar lebih memekakkan, seperti jeritan, seperti perlawanan, seperti usaha untuk menjaga rahasia terakhir keluarga ini. Lempengan baja itu sedikit demi sedikit terbuka, celahnya semakin besar. Semua orang menahan napas. Para vlogger mengangkat ponsel mereka setinggi mungkin, takut ketinggalan momen penemuan harta karun ini. Dewi menatap tajam celah itu, kukunya menancap ke telapak tangannya hingga berdarah. Glang. Pintu bagasi akhirnya terbuka. Tidak ada tumpukan uang yang berkilauan, tidak ada mayat yang membusuk. Yang terlihat hanyalah tumpukan barang rongsokan berwarna hitam pekat seperti lumpur, yang sudah tidak bisa dikenali lagi bentuk aslinya. Terlihat seperti tumpukan sampah. Apaan, sih? Cuma rongsokan. Kerumunan penonton mengeluarkan suara kekecewaan. Sudah kuduga, uangnya pasti sudah habis dipakai. Tapi Siti Aminah justru terpaku. Dengan tangan gemetar, ia menunjuk salah satu benda paling atas di tumpukan sampah itu, sebuah roda yang sudah hancur. Sebuah roda karet kecil berwarna merah muda. Meskipun terendam selama 25 tahun, warnanya pudar dan bentuknya berubah, tapi ia mengenalinya. Itu adalah 25 tahun yang lalu, di etalase sebuah mal, Dewi menangis meraung-raung menginginkannya. Tapi Bambang menolaknya dengan alasan terlalu mahal. Itu adalah roda bantu dari sepeda anak-anak itu. Air mata kembali mengaburkan pandangan Siti Aminah. Ternyata, yang ada di dalam sini bukanlah keserakahan, bukan pula pengkhianatan. Tapi apa artinya tumpukan rongsokan ini? Mengapa saat akan kabur, ia membawa sepeda yang bahkan belum sempat ia belikan untuk putrinya? Misteri yang lebih besar, bersamaan dengan bau apek, menyergap mereka. Dan jawaban yang sesungguhnya masih tersembunyi di bagian terdalam tumpukan lumpur itu, menanti untuk diungkap. Hati-hati, itu sepeda. Suara Siti Aminah melengking aneh, seperti gergaji berkarat yang menggores gendang telinga semua orang. Ia nekat menerobos garis polisi. Tangannya yang merah dan kasar karena bertahun-tahun mencuci piring, menggapai-gapai di udara, namun ditahan oleh 2 orang polisi muda. "Ibu, tenang. Ini barang bukti." Kapten polisi itu membentak, urat di dahinya menonjol. "Tindakan ibu bisa merusak TKP. Barang bukti? Itu kan sampah." Di luar garis polisi, seorang pria parubaya yang mengenakan kaos singlet dan sedang mengunyah sirih pinang, mengejek dengan keras, wajahnya penuh penghinaan. Sudah susah-susah diangkat, ternyata enggak ada uangnya, malah bawa rongsokan buat mati. Gila kali, ya, apa kau bilang? Coba ulangi lagi. Dewi sontak berbalik, rambutnya yang semula tertata rapi kini acak-acakan. Beberapa helai menempel di wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata. Matanya buas seperti singa betina yang terpojok. Sambil menunjuk pria itu,
Ia berteriak, "Kau tahu apa? Hah? Seumur hidupmu pernah naik mobil begini? Nonton apa kau di sini? Pergi." Semuanya pergi. Dasar perempuan gila. Galak amat. Pantesan bapaknya kabur. Pria itu meludahkan cairan merah dari sirih pinangnya, lalu mundur sambil mengumpat. Tapi mulutnya masih saja kotor. Kupikir sih dia kabur karena utang judi, sampai barang-barang di rumah pun diangkut ke mobil. Nggak tahu jalan, malah nyemplung ke danau. Diam. Aku tidak izinkan kau menghinanya. Dewi gemetar menahan amarah, giginya bergemeletuk. Ia ingin berlari dan merobek mulut pria itu, tapi pinggangnya dipeluk erat oleh Siti Aminah. "Dewi, jangan. Jangan. Ladeni mereka." Siti Aminah menangis tersedu-sedu, seluruh tubuhnya seolah bergantung pada putrinya, kakinya sudah tak sanggup berdiri. Biar mereka lihat, biar polisi lihat apa isinya. Suasana menjadi kacau balau. Teriakan, tangisan, dan suara kresek radio komunikasi bercampur aduk. Kapten polisi itu dengan tidak sabar melambaikan tangan, memberi isyarat agar tim forensik bekerja lebih cepat. "Cepat, keluarkan semua barangnya." Seorang petugas yang mengenakan sarung tangan membungkuk, menahan bau mayat dan bau apek yang memuakan, lalu memasukkan tangannya ke dalam bagasi yang penuh air hitam. Biur, segumpal besar benda yang sudah hancur seperti bubur kertas diangkat keluar. Warnanya hitam pekat, dan masih meneteskan air lumpur. "Ini apa?" Petugas itu mengerutkan dahi sambil mengibaskan lumpur dari tangannya. Mata Siti Aminah melotot, napasnya tersengal-sengal seolah akan mati lemas. Ia mengenali bentuk itu, bentuk yang paling akrab baginya saat dulu membantu Dewi membereskan tas sekolah. Itu buku pelajaran. Gumam Siti Aminah, air matanya jatuh deras membasahi bajunya. Buku pelajaran SD. Itu buku PR Dewi kelas 1. Buku pelajaran? Polisi muda di sebelahnya tertegun, lalu tanpa sadar menjawab, "Siapa yang mau kabur sambil bawa buku PR anak?" Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar hati semua orang yang hadir. Ya, siapa yang mau kabur sambil membawa barang seperti itu? Kecuali, ia sama sekali tidak berniat untuk kabur. Selanjutnya, petugas itu menarik keluar sebuah benda panjang. Seekor boneka beruang besar yang sudah lapuk, hanya menyisakan beberapa sobekan kain dan mata plastiknya. Kapas di dalamnya menyerap air kotor selama 25 tahun, membuatnya seberat batu. Dewi menatap boneka beruang itu, pupil matanya mengecil drastis, perutnya mual, cairan asam naik ke tenggorokannya. Itu adalah boneka yang ia inginkan saat ulang tahunnya yang kelima. Saat itu, ayahnya berkata, "Nanti ya, sayang, nanti. Ayah pasti belikan yang paling besar untukmu." Ternyata dia membelinya. Dia benar-benar membelinya. Dan ini, suara petugas itu tiba-tiba meninggi, nadanya penuh keheranan. Di dasar tumpukan lumpur dan mainan rongsokan itu, terselip sebuah benda persegi panjang berwarna putih. Sebuah kotak kontainer plastik transparan. Jenis kotak penyimpanan murah yang sangat umum di tahun 90-an. Meskipun luarnya penuh lumpur dan kancing pengaitnya berkarat, kotak itu sendiri secara ajaib tidak pecah. Kotak ini segelnya bagus. Kapten polisi itu mendekat dan berjongkok. Hanya ini yang mungkin isinya masih kering. Seluruh lokasi mendadak hening. Pria pengunyah sirih tadi pun terdiam, menjulurkan lehernya untuk melihat. Itu adalah rasa penasaran naluriah, bahkan sedikit ketakutan. Kotak ini seperti kotak Pandora. Sekali dibuka, semua anggapan mungkin akan terbalik. "Buka." Suara kapten itu pelan, tapi terdengar sangat jelas di tepi danau yang senyap. "Krak." Kancing pengait yang berkarat itu dipatahkan paksa. Petugas itu menarik napas dalam-dalam, lalu membuka tutupnya. Waktu benar-benar berhenti pada saat itu. Tidak ada bau busuk yang menyengat seperti yang dibayangkan. Dari dalam kotak, justru tercium aroma samar kertas kering, bercampur dengan bau mainan plastik dari 25 tahun yang lalu. Di dalam kotak itu, tersusun rapi satu set mainan yang belum dibuka. Tongkat bulan dan bros berubah wujud dari serial Sailor Moon.
Kotak kemasannya yang berwarna merah muda cerah, di bawah sorotan lampu, tampak begitu menyilaukan, seolah baru saja diambil dari rak toko mainan. Di sebelah mainan itu, tergeletak setumpuk dokumen tebal. Paling atas, sebuah amplop yang sudah menguning. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan yang tegas menggunakan pulpen, untuk istriku Siti dan putriku Dewi. Dan di bawah amplop itu, ada sebuah map berwarna merah, huruf emas yang tercetak di atasnya. Meskipun sudah seperempat abad, masih terbaca dengan jelas. Polis Asuransi Jiwa Bumi Putera. Tertanggung, Bambang Siregar. Ahli waris, Siti Aminah. Dewi membeku di tempat, matanya terpaku pada kotak mainan Sailor Moon itu. Kenangan menyerbunya kembali seperti air bah. Usia 5 tahun, ia menangis berguling-guling di lantai. Aku mau Sailor Moon, aku mau tongkat itu. Ayahnya berjongkok di depannya, wajahnya penuh cambang, matanya penuh rasa bersalah. Dewi, sabar ya, nak. Ayah sekarang nggak punya uang. Nanti kalau ayah sudah punya uang, pasti ayah belikan satu set lengkap untukmu. Malam itu, ia marah dan tidak mau makan. Ia bahkan berteriak pada ayahnya, "Aku benci ayah. Ayah pembohong." Itu adalah kata-kata terakhir yang ia ucapkan pada ayahnya. Ia membencinya selama 25 tahun, menyebutnya pembohong, menyebutnya pengecut. Tapi sekarang, set mainan itu tergeletak diam di sana, baru, belum dibuka, menemaninya di dasar danau yang gelap gulita, menjaga jasadnya yang membusuk selama 25 tahun. Ini bukan uang perusahaan. Kapten polisi itu mengambil polis asuransi itu. Tangannya pun sedikit gemetar. Ia membuka lembarannya, melirik jumlah pertanggungan, dan menahan napas. 2 miliar rupiah. Untuk kematian akibat kecelakaan. 2 miliar? Bu. Bibir Dewi bergetar, wajahnya pucat seperti kertas. Tangannya tanpa sadar mencengkeram dadanya, di mana jantungnya berdebar begitu kencang seolah akan meledak. Ini artinya apa? Ini semua artinya apa? Siti Aminah seolah kehilangan seluruh tulang punggungnya. Ia jatuh berlutut di atas lumpur. Dengan tangan gemetar, tanpa mempedulikan larangan polisi, ia meraih amplop itu. Amplop itu tidak dilem rapat. Ia menarik keluar surat di dalamnya. Selembar kertas yang disobek dari buku kas pabrik, ujungnya masih kasar, tulisannya tergesa-gesa, di beberapa bagian tintanya luntur, seolah basah oleh air mata. Atau mungkin, tangan penulisnya terlalu gemetar. Siti Aminah membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Tenggorokannya hanya bisa mengeluarkan isak tangis yang tertahan. Ia ingin membacanya, tapi pandangannya kabur. "Bacakan." Kapten polisi itu memalingkan wajah, suaranya sedikit tercekat. "Ibu, bacakan." Siti Aminah mengerahkan seluruh sisa tenaganya, menyeka air mata dan lumpur di wajahnya. Menatap lembaran kertas itu, ia membaca kata demi kata. Setiap kata, seperti darah yang dimuntahkan dari lubuk jiwanya. Untuk istriku Siti dan putriku Dewi. Baru saja menyebut dua nama itu, Siti Aminah langsung hancur. Tangisnya pecah, begitu memilukan, menggema di bawah langit malam Danau Toba yang sepi. Suaranya membuat pria pengunyah sirih tadi pun matanya memerah. Ia diam-diam menundukkan kepala. Untuk istriku Siti dan putriku Dewi. Saat kalian membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak ada lagi. Tapi aku tidak kabur. Aku, Bambang Siregar, seumur hidupku tidak pernah melakukan hal yang mengecewakan. Kecuali tidak bisa memberikan kalian kehidupan yang layak. Pabrik bangkrut. Aku sudah meminjam dari semua kerabat dan teman. Tapi hanya bisa mengumpulkan barang-barang di dalam kotak ini. Di sini ada mainan yang selalu Dewi inginkan. Dan sisa uang tunai terakhir dari hasil menjual jam tanganku. Tidak banyak, tapi cukup untuk kalian bertahan beberapa bulan. Untuk utang-utang itu, aku membayarnya dengan asuransi dari nyawaku ini. Aku tidak punya muka untuk bertemu kalian, tapi aku akan menjaga Dewi dari atas sana, melihat kalian hidup dengan baik. Surat itu begitu ringan, tapi di tangan Siti Aminah, ia terasa lebih berat dari gunung. Ternyata,
Malam itu ia bukan pergi untuk menghindari utang. Ia pergi untuk menjemput kematiannya. Ia sudah merencanakannya. Menggunakan kematiannya sendiri untuk menukar selembar cek asuransi yang bisa menyelamatkan seluruh keluarganya. Pria yang dihujat semua orang selama 25 tahun sebagai penipu yang kabur membawa uang, ternyata selama ini berada di dasar danau yang mati ini, menjaga sekotak mainan untuk putrinya, menjaga cinta seorang ayah yang diam sedalam gunung, sendirian selama 1/4 abad. Dewi sudah lama menangis hingga lemas di tanah. Ia memeluk kotak Sailor Moon yang berlumpur itu, meraung-raung seperti anak berusia 5 tahun. Ayah, maafkan aku. Aku salah, ayah. Pulang, yah. Panggilan ayah yang terlambat 25 tahun itu, menghancurkan hati semua orang yang hadir. Kerumunan penonton tidak lagi riuh. Pria pengunyah sirih itu diam-diam menyeka air matanya, lalu berbalik dan pergi. Sinar senja terakhir menyinari permukaan Danau Toba. Kilaunya berkelip-kelip, seolah itu adalah ucapan selamat tinggal terakhir dari Bambang Siregar untuk istri dan putrinya. Cerita ini sampai di sini. Mungkin kita semua harus bertanya pada diri sendiri. Di zaman yang serba cepat dan mengutamakan keuntungan ini, apakah kita terlalu mudah percaya pada gosip dan mengabaikan cinta yang mungkin terlihat kaku namun begitu dalam? Bambang Siregar bukan pahlawan. Ia hanyalah seorang ayah yang hancur oleh roda zaman. Tapi ia membuktikan betapa beratnya sebuah cinta dengan cara yang paling ekstrem. Mercedes-Benz S-Class ini bukan lagi bukti kejahatan seorang pengkhianat, melainkan sebuah monumen bisu. Ini adalah kisah masa lalu. Jika Anda juga terharu oleh kebenaran yang datang terlambat ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bagikan kepada teman dan kerabat. Hidup ini tak bisa ditebak. Tunjukkan cinta selagi bisa. Jangan biarkan kesalahpahaman menjadi penyesalan seumur hidup. Sampai jumpa di kisah berikutnya.